Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akan menyajikan video tutorial cara melakukan pendaftaran PPDB online jenjang SMA wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun berkas atau data yang harus disiapkan sebelum melakukan proses pendaftaran adalah 1. Ijazah, 2. SKL surat keterangan lulus, 3. KK atau kartu keluarga, 4. rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang sudah kita hitung nilai rata-ratanya. Yang kelima adalah piagam kejuaraan yang kita miliki, bisa lebih dari 1. Kemudian 6. Surat keterangan dari rumah sakit apabila kita anak tenaga kesehatan yang langsung menangani COVID-19. 7 adalah surat keterangan pindah tugas orang tua apabila kita mengikuti tugas orang tua. 8 surat keterangan pondok atau panti atau emis apabila kita anak pondok atau panti asuhan. Yang berikutnya adalah surat pernyataan kebenaran yang kita bubuhi dengan materai yang nanti akan kita scan menjadi file JPG yang akan di-upload. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah sekolah pilihan yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pendaftaran. Jangan sampai nanti ketika kita diminta untuk menuliskan atau memilih sekolah pilihan, kita masih bingung. Contohnya kita siapkan pilihan pertama adalah SMA Negeri 1 Pelupuh misalkan. Pilihan kedua SMA Negeri mana misalkan. Ketiga SMA Negeri mana. Nah, yuk silahkan simak video tutorial yang kami sajikan. Pertama kita klik browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome. Kita klik, kita tunggu beberapa saat hingga muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan alamat web daripada pendaftaran peserta didik baru Provinsi Jawa Tengah, yakni jateng.siap-ppdb.com. Nah, karena tadi saya sudah membuka, maka di sini secara otomatis muncul tulisan webnya. Di sini muncul kata demo ya, karena kami masih menggunakan versi demo. Besok kalau pas real melakukan pendaftaran peserta didik baru pada saat tanggal 17 Juni 2020, maka demo ini kita hilangkan sehingga menjadi jateng.demo.siap-ppdb.com, atau yang sesuai dengan yang ada di Juknis webnya adalah ppdb.jatengprof.go.id. Ya, nanti sama juga larinya di sini. Setelah kita tulis selesai, kita enter. Nah, muncul tampilan awal daripada situs PPDB Provinsi Jawa Tengah. Tinggal kita milih jenjang SMA ataukah jenjang SMK. Nah, kali ini untuk simulasi kita pilih jenjang sekolah menengah atas ya. Kita klik saja sehingga muncul seperti ini. Berikutnya setelah muncul seperti ini, kita melakukan pembuatan akun. Jadi mengajukan akun terlebih dahulu sebelum melakukan jalur pendaftaran. Maka caranya adalah kita klik ajuan akun di sini. Nah, setelah itu muncul form ajuan akun PPDB yang harus kita isikan. Nah, apabila Bapak Ibu menemui isian atau form yang di atasnya ada tanda bintang berwarna merah kecil, maka ini artinya isian ini tidak boleh dikosongkan dan harus diisi. Maka yuk kita isi mulai dari NISN. Nah, NISN ini terdiri dari 10 digit. Yuk kita isikan
sesuai dengan yang kita miliki. Misalkan ini 00118714886. Kemudian asal sekolah ini maksudnya adalah sekolah SMP kita berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah ataukah berada di luar Provinsi Jawa Tengah. Jika masih berada di dalam Provinsi Jawa Tengah, maka kita klik dalam provinsi. Nah, jika di luar, kita klik luar provinsi. Kemudian jenis lulusan, ini ada dua pilihan, reguler, paket A, B, atau SLB atau yang lainnya. Ini tergantung jenis kelulusan yang kita miliki ya. Kita misalkan reguler, kita klik aja reguler. Nah, kemudian tahun lulus kita isikan, kita lulus di tahun berapa ya. Misalkan kita lulus di tahun 2020, maka kita isikan saja di sini 2020. Nah, kemudian Bapak Ibu dan para pemirsa, adik-adik sekalian, kita diminta untuk mengisi formulir data SKL. Maka kita isikan di sini adalah sesuai atau sama persis dengan data SKL yang kita miliki ya. Yuk kita isikan mulai dari pertama, misalkan nama, kita klik dulu ya di sini, Nisa Ayu Nurhayati. Nah, ini harus sama persis ya. Nanti kalau nggak sama dengan SKL, maka ini sistem tidak bisa melanjutkan. Tempat lahir misalkan Sragen. Nah, tanggal lahir caranya ngisi, kita klik di sini, sesuaikan dengan tanggal lahir kita. Kita isi dulu bulannya ya, kita paskan bulannya dari sini. April misalkan sudah ketemu bulannya, sudah sesuai, tinggal tahunnya kita sesuaikan dari sini ya untuk tahunnya. Tinggal lepaskan saja. Kita lahir di tahun berapa, kemudian setelah bulan dan tahun ini sudah sesuai, maka tinggal kita pilih tanggal lahir kita, tanggal lahirnya berapa ya, kita sesuaikan aja misalkan ini. Nah, sehingga muncul di baris ini, kita kalau ini sudah benar, maka kita lanjutkan di bawahnya domisili ya. Sekarang domisili ini maksudnya kita bertempat tinggal di dalam Provinsi Jawa Tengah atau di luar Provinsi Jawa Tengah. Kalau ini tempat tinggal ya, kalau atas tadi asal sekolah. Yuk, misalkan kita masih dalam Provinsi Jawa Tengah, maka kita klik aja di sini. Nah, kemudian NIK. Nah, ini NIK ini harus kita isi juga yang sesuai yang ada di kartu keluarga kita ya, kartu keluarga yang kita miliki. Nah, harus kita isikan karena ini nanti langsung terkoneksi dengan data kependudukan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Maka ini tidak boleh salah dan kita hati-hati saja. Untuk NIK ini jumlahnya ada 16 digit ya. Sekali lagi, untuk NIK ini ada 16 digit. Jangan sampai salah, jangan sampai kurang, ataupun jangan sampai lebih ya. Kemudian ada kode keamanan. Kode keamanan ini bisa kita tuliskan di sini ya. Di sini harus kita tuliskan. Kalau misalkan dirasa kode keamanannya ini masih sulit kita baca, kita bisa klik di sini muat ulang atau refresh ya, sehingga kita bisa menemukan angka yang mudah dan jelas kita baca. Misalkan ini sudah jelas, kita tuliskan 7642. Kita tinggal klik lanjutkan. Bila data ini sesuai, maka ini sudah akan melanjutkan. Nah, seperti ini ya, sudah ada alamatnya ya. Ini alamatnya lengkap, dan di sini ini data dari SKL. Tinggal kita melanjutkan di form berikutnya ya. Di sini kita nulis nomor HP kita 081
8122586638, misalkan seperti itu. Kemudian ada tanggal kartu KK, ini harus kita isi juga. Nah, tanggal kartu KK ini kita sesuaikan saja tanggal pembuatannya ya, biasanya berada di pojok bawah kanan ya, karena untuk domisili ini tertanggal KK-nya minimal sudah 1 tahun dari tanggal pendaftaran ya. Misalnya ini, misalkan ini kita isi Mei 2019 tanggal 2, ini misalkan saja ya, tapi ini nanti datanya harus sesuai persis dengan yang ada di kartu keluarga. Selanjutnya yaitu status domisili siswa. Nah, kita klik aja, ada pilihan sesuai KK kartu keluarga, atau kita menggunakan surat keterangan domisili SKD, menggunakan surat keterangan pondok, menggunakan surat keterangan korban bencana alam, atau menggunakan surat keterangan panti asuhan. Nah, misalkan saja yang kita pakai untuk domisilinya adalah menggunakan sesuai dengan KK, maka kita pilih KK atau kartu keluarga. Nah, kemudian setelah kita pilih, maka di bawahnya akan ada nomor KK atau nomor yang sesuai kita pilih yang di atasnya ini. Nah, ini kita bisa isikan, bisa tidak, karena ini tidak ada tanda bintang kecil yang berwarna merah ya. Kalau mau kita isikan ya kita isikan aja sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga kita. Kemudian di sini ada isian anak tenaga kesehatan penanganan langsung COVID-19. Nah, ini bila kita termasuk anak dari tenaga kesehatan yang menangani langsung COVID-19, maka kita pilih ya. Kalau bukan, berarti tinggal pilih bukan. Tentunya ini nanti juga dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Kemudian ini status siswa miskin ya, status siswa miskin kita pilih saja, kita masuk siswa miskin dari mana, KIP, PKH, pemerintah daerah, atau dari panti asuhan. Bila bukan siswa miskin, kita tinggal pilih aja di sini bukan siswa miskin. Nah, kemudian kita lanjutkan, di sini ada status siswa perpindahan. Nah, kita termasuk siswa perpindahan tugas orang tua atau bukan. Kalau bukan ya kita pilih bukan saja. Nah, berikutnya adalah nilai rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Kita tuliskan ini angkanya adalah satuan ya. Satuan misalkan 8, kita tulis 8 rata-ratanya. Misalkan di sini 8,60 atau 0,6, maka kita tulis 8,60, ini kita tulis titik ya. Misalkan ini 7, misalkan ini 8,80 misalkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai kejuaraan. Nah, nilai kejuaraan ini kita isikan sesuai yang kita miliki. Bila kita punya lebih dari 1, bisa kita isikan sampai 5 nilai kejuaraan. Nah, ini yang membedakan antara tahun lalu dengan tahun ini. Kalau tahun lalu ini hanya kita bisa menginputkan 1 nilai kejuaraan, kita ambil yang paling tinggi. Tetapi untuk kali ini atau tahun ini kita bisa menginputkan lebih dari 1 nilai kejuaraan yang kita miliki. Nah, kita klik aja, kita sesuaikan ini ya, ada pilihannya sesuai dengan kejuaraan yang kita miliki. Misalkan kita pilih ini, kemudian nilai kejuaraan 2, maksudnya selain yang tadi sudah kita isikan di kejuaraan 1, punya enggak? Kalau enggak ya tetap kita mengisinya di sini, tidak memiliki nilai kejuaraan. Nilai kejuaraan 3 sama, bila tidak punya kita klik di sini. 4 juga sama,
ini harus kita memilih tidak memiliki nilai kejuaraan. Ini harus diisi ya, harus diisi walaupun tidak memiliki, terus dipilih tidak memiliki. Nah, nilai akreditasi ini pas demo masih terkunci, mungkin nanti pas pelaksanaan di tanggal 17 mungkin ini sudah ada pull down yang harus kita pilih ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, ini masih ada kesempatan untuk kita cek ulang kebenaran data yang kita isikan tadi. Ya, kita mulai dari NSN, sekolah asal, itu lulusan, tahun lulus, NIK itu ya, kita cek kembali. Kita cek ya, termasuk nomor HP dan lain sebagainya, nilai itu kita cek lagi. Nah, ini. Nah, bila sudah benar maka kita harus mengisi di sini, diklik setuju ya. Ini harus dicentang. Nah, ini sebelumnya kita bisa baca dulu di sini. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMA di Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2021 secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya, dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka kami berhak mendapat sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, maka ini ketika kita sudah setuju dengan pernyataan ini, maka kita klik aja setuju di sini ya, sehingga tercentang. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu ya beberapa saat biar proses. Nah, ini kita berarti sudah selesai ya pengajuan akunnya, sehingga kita bisa mendapatkan nomor peserta, kemudian kode verifikasi. Ya, ini harus kita cetak ya, harus kita cetak karena nanti kita masih harus melakukan aktivasi akun. Nah, ini kita cetak. Nah, kita ini tujuan nama printernya ya. Kalau misalkan kita mau simpan PDF karena kita menggunakan laptopnya temen atau komputernya temen ya, nggak ada printnya, maka kita bisa simpan dulu sebagai PDF. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, kita tinggal mau nyimpannya di mana. Nah, misalkan kalau di ini ya, saya menyimpannya di komputer saya itu di D as folder SMA N Plupuh, kemudian PPDB 2020. Tinggal kita tulis nama filenya di sini, sudah auto ya. Kemudian kita save. Nah, berikutnya karena pengajuan akun kita sudah selesai, maka ini kita tutup. Kita tutup. Kita tinggal melanjutkan langkah berikutnya ya. Kita mengajukan langkah berikutnya, yakni kita mulai melakukan pendaftaran ya. Di situ nanti kita akan dihadapkan dengan aktivasi akun. Nah, misalkan kita mau daftar di jalur pendaftaran zonasi ya, kita klik aja di sini. Setelah seperti ini, kita klik melakukan aktivasi akun. Kita klik aja di sini, kemudian klik login, kemudian aktivasi akun. Kita masukkan nomor peserta kita ya, yang setelah kita melakukan pengajuan akun, maka kita akan mendapatkan nomor peserta. Kita copy aja ya, kita masukkan di sini. Kemudian tokennya juga. Nah, nih token di sini kita isi. Email ini boleh dikosongkan ya, atau bisa kita isi atau kita kosongkan. Kode keamanan ini kita isikan 2731. Kemudian kita klik cari akun. Setelah itu kita diminta untuk membuat password. Jadi kita masukkan password aja di sini.
kita tulis ya, password ini yang kombinasinya kuat ya, nanti pasti ada keterangannya. Nah ini kita tulis persis dengan yang ada di atas ini ya, misalkan silahkan, ini yang mudah diingat tapi kombinasinya kuat. Baru selanjutnya adalah klik aktivasi akun. Nah ini ada keterangan informasi aktivasi akun berhasil. Nah kita klik tombol OK. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengunggah berkas ya. Jadi berkas kita klik unggah berkas. Nah ada dua berkas yang harus kita unggah, yakni surat pernyataan integritas data, ini ukurannya maksimal 1 mega. Nah ini bisa kita cari ya, kalau kita mestinya kita buat dulu, nanti akan saya berikan linknya untuk membuat surat pernyataan. Jadi ini sebelum pendaftaran mestinya kita harus siapkan terlebih dahulu. Nah itu misalkan ini sebagai contoh saja ya. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan lulus ya, SKL nya. Nah, kita juga harus isikan ini SKL. Nah setelah itu kita setelah berhasil mengunggah, kita kembali lagi ke beranda tadi, kita klik kembali, kemudian kita pilih sekolah ya, kita pilih sekolah ya, pilih sekolah. Nah ini ada pilihan, ada pertanyaan maksud saya, apakah Anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain di dalam zona saat sudah tidak diterima? Maksudnya begini, bila kita memilih satu atau lebih dua sekolah pilihan kita, ternyata yang kita pilih ini kita sudah tidak diterima atau keluar dari seleksi, maka pertanyaan ini apakah kita bersedia untuk dilimpahkan ke sekolah lain, artinya dicarikan sekolah oleh sistem. Nah kita tinggal milih aja di sini, iya itu berarti bersedia, tidak itu berarti tidak bersedia, berarti kita sudah keluar dari sistem atau tidak diterima dari sekolah yang menjadi pilihan kita. Nah kalau bersedia berarti kita klik iya. Nah kemudian klik lanjutkan, baru kita memilih apa namanya sekolah pilihan kita ya. Mungkin sejak SMP kelas semester berapa gitu kita sudah punya angan-angan, oh kita mau sekolah di sana, maka kita saat memilih ini tidak bingung. Informasi saja Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, Anda dapat memilih maksimal semua sekolah dalam zona. Jadi ya sekolah yang berada di zona kita bisa milih ya. Yuk kita coba, kita pilih sekolah, kita tulis aja di sini. Kalau misalkan di sini belum muncul ya toh, kita tulis di sini SMA Negeri 1 Plupuh misalkan, sejak awal bersama teman-temannya. Kalau sudah lulus SMP mau sekolah di SMA Negeri 1 Plupuh ini misalkan, ya kita klik aja. Nah sehingga ini muncul di sini, tinggal kita pilih. Kemudian diminta juga mengisi pilihan peminatan ya, apakah kita milih IPA atau IPS sesuai dengan peminatan yang ada di sekolah pilihan kita itu. Nah ini bedanya, tahun lalu kita tidak bisa milih IPA atau IPS, kemudian tahun ini kita bisa milih ya, kita mau pilih IPA atau IPS sesuai dengan bakat dan minat kita tentunya ya, tentunya sesuai dengan peminatan kita. Nah ini kemudian setelah kita pilih, kita klik lanjutkan bila kita hanya milih satu sekolah. Tetapi bila kita milih dua sekolah maka kita tambah lagi. Nah kita mau pilih sekolah mana lagi, nah ini kita cari lagi di sini, misalkan SMA Negeri 1 Gemolong misalkan ya, karena masih dalam zona itu ya, karena rumah kita berada di Plupuh. Nah ini muncul ya, di sini. Nah
peminatannya apa, misalkan di Gemolong kita milih IPA juga karena kita memang harus di IPA misalkan ya. Kemudian kita kalau sudah milih 2 saja lah, pokoknya marem yakin 2 sekolahan ini, atau mungkin hanya 1 juga boleh ya, karena kita yakin di SMA Negeri 1 Plupuh kita akan diterima di situ karena rumah kita dekat, dan karena ya memang sudah menjadi sekolah yang kita pilih sejak awal kelas 7 di SMP misalkan, ya sudah. Kalau misalkan kita nggak jadi milih yang pilihan kedua, bagaimana caranya? Kita klik silang aja di sini. Ya, kita klik silang, nanti dia hilang. Kemudian kita klik lanjutkan. Ya, klik lanjutkan, kita tunggu. Nah, di sini ada informasi ya, ada informasi lagi. Kita bisa cek ulang ya, bisa cek ulang benar nggak ini pilihan sekolahan kita ini. Nah, ini langsung ketahuan jaraknya berapa dari kantor desa ke sekolahan. Ini berapa? 4,2 km. Sedangkan kalau ke SMA Gemolong itu 10,30 km. Nah, ya mudah-mudahan ini di pilihan pertama yang menjadi pilihan utama kita bisa keterima ya, sehingga tidak jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Cukup di SMA Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen karena kita domisili kita ada di Plupuh. Kemudian bila sudah selesai, nah ini ada pernyataan seperti tadi lagi ya toh. Ini nanti bisa dibaca. Kemudian kalau sudah selesai kita centang di sini ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Selesai ya, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Tetapi jangan selesai sampai di sini. Ini harus kita cetak bukti pendaftaran kita. Ini wajib ya, sebagai bukti pendaftaran kita yang nanti akan kita tunjukkan ketika kita diterima di sekolah di SMA Negeri 1 Plupuh atau di pilihan yang lain. Misalkan kita diterima di SMA Negeri 1 Plupuh, maka bukti ini nanti kita harus pakai ketika kita melakukan daftar ulang. Nah, kita cetak ya toh. Dan cetak, kemudian sama ini tujuannya di mana, nama printnya apa. Kalau kita mau jadikan PDF ya simpan sebagai PDF, kemudian kita klik simpan. Nah, kita arahkan di mana foldernya. Kalau di komputer saya ini di foldernya di D, folder SMA Negeri Plupuh, kemudian PPDB 2020. Nama filenya monggo yang defaultnya ini atau dikasih yang lain, dan kita klik save. Nah, ini selesai kita ya, sudah selesai melakukan pendaftaran, dan selanjutnya kita tinggal mantau ya, kita mantau untuk hasil seleksinya ya, mantau hasil seleksinya. Caranya gimana? Caranya kita kalau mantau hasil seleksinya kita klik aja di sini. Nah, kita klik di sini, kemudian pilih sekolah, kemudian di sini kabupatennya bisa kita pilih dulu. Tadi kita Plupuh, SMA Negeri 1 Plupuh itu kabupatennya Sragen. Kemudian di sini muncul ya, kita klik aja di sini. Nah, nama kita ada di sini. Kita tadi namanya adalah Anissa Ayu Nurhayati. Ya, kita masih di peringkat 1 karena baru ada 2 pendaftar, dan ini sekali lagi ini hanya web demo ya, jadi ini bukan menjadi patokan, ini masih uji coba lah, bahasa paling mudahnya ini adalah masih uji coba. Nah, yang menjadi urutan pertama, prioritas pertama itu adalah jarak ya, ini karena jaraknya antara yang nomor 1 dengan yang nomor 2 ini masih dekat dengan yang nomor 1 ini ya, tentunya ini di peringkat pertama. Jaraknya diambil dari kantor desa ke sekolahan, seperti itu ya. Ini sudah selesai. Atau mungkin kita mau yang cepat ya, kita diterima di mana gitu, kita klik cari ini ya, bisa ada di sini. Klik cari, kemudian kita masukkan apa namanya, nomor pendaftaran kita di sini. Yuk, misalkan ini ya, tadi kita bisa ini nomor pendaftaran kita ini saja ya, nomor pendaftarannya. Nah, ini nomor pendaftarannya sudah
kita cetak. Kita masukkan aja ya di sini. Kita masukkan di sini. Nah, tinggal klik. Nah, ini sudah muncul ya. Informasinya lengkap sekali nih. Nah, kita tinggal lihat. Ya, ini kita lihat loh, ini nilainya sudah kelihatan, nilai rapot kita ya. Nah, sudah kelihatan juga sama. Nah, ini sama. Nah, kemudian status diterimanya gimana ini? Ini data seleksi sementara nih. Ini baru sementara ya. Ini masih baru sementara. Pada tanggal 1 Juli misalkan ya. Ini diterima di SMA Negeri 1 Plupuh, Kabupaten Sragen. Amin. Mudah-mudahan ini masih tetap bertahan sampai ini finish final ya, hasil seleksi yang final ya, sehingga kita masih bersekolah, mendapatkan sekolah sesuai dengan impian kita, yakni sekolah di SMA Negeri 1 Plupuh, seperti itu. Nah, para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, demikian cara mendaftar ya untuk PPDB online SMA wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu. Nanti apabila Bapak Ibu masih bingung, silahkan Bapak Ibu berkomentar, tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di komentar, nanti akan kami jawab. Yang bisa kami jawab tentunya, yang tidak bisa kami jawab tentunya akan kami tanyakan kepada yang lebih berkompeten dalam hal PPDB online Provinsi Jawa Tengah. Demikian dari kami. Apabila banyak yang kurang, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Salam sukses mulia penuh dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.